الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberi nikmat hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, pujian milikmu yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami. Kita masih dikasih umur, buktinya saat ini kita dihidupkan kembali setelah kematian kita. Kapan kita mati? Tadi malam di saat kita tidur. Orang yang tidur dan orang yang mati sama-sama dalam genggaman Allah. Bedanya orang yang mati digenggam, ditarik, dibalikin. Kalau orang yang hidup dilepas lagi. Kita pagi ini dilepaskan kembali. Berarti kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing Allah agar kita terus menjadi orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada semua keluarganya, semua sahabatnya, serta seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, seperti biasa sebelum kita taklim, ya Allah, kami akan ngaji pagi ini. Ya Allah, bimbing kami dalam pengajian ini untuk senantiasa ada dalam rel agama yang benar. Subhanallah, yang punya ilmu hanya Allah, yang punya kebenaran hanya Allah. Kita hanya belajar menelusuri ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita sampai kepada kebenaran. Amin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salat salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salat Allah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah yasin. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqamah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salat Allah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu, pada pertemuan lalu masih ingat ayatnya?
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Inilah hebatnya Allah. Ketika seorang hamba sudah menyerah, harus hati-hati. Kejelekan kita itu menduakan Allah. Saya ngaji di tempat ini, saya berjuang biar saya jadi orang benar. Lupa bahwa hadirnya di tempat pengajian itu adalah anugerah Allah. Bisa jadi ilmunya jadi kesombongan, Allah nggak suka. Allah nggak demen sama orang-orang yang menduakan Allah. Ketika seorang hamba sudah mengesahkan Allah tadi tuh, ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Dalam hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inilah hamba Allah. Ketika sudah menyerah kepada Allah, Allah mengatakan, fanisfuha li wa nisfuha li abdi wa li abdi ma sa'ala. Di dalam sholat kita semua diberi peluang untuk meminta kepada Allah. Ketika seorang hamba sudah nyerah, ayo minta apa? Kira-kira kalau seandainya kita sudah menyerah, suruh minta apa, mintanya apa? Bu, udah nyerah nih, Allah mau kasih sesuatu, mintanya apa? Ayo minta apa? Minta gelang. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjuki kami. Yang diminta ternyata petunjuk. Ingat-ingat itu. Orang yang punya gelang belum tentu dapat petunjuk. Tapi orang yang dikasih petunjuk bisa jadi besokannya punya gelang. Betul Pak? Mintanya jangan yang aneh-aneh dulu. Di sini bahasanya, tunjuki kami jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan petunjuk? Apa yang dimaksud dengan hidayah? Kita minta hidayah sama Allah. Ya Allah, bimbing kami. Ya Allah, tunjuki kami. Ya Allah, hidayahi kami ke jalan yang lurus. Sekarang pertanyaannya, ketika kita minta hidayah, hidayah itu apa? Hidayah menurut bahasa artinya petunjuk. Hidayah menurut bahasa artinya bimbingan, berarti minta dibimbing Allah. Kalau dibimbing Allah, kira-kira ada Allah apa enggak? Dekat sama Allah apa enggak? Bapak Ibu dibimbing ngaji sama guru, gurunya ada apa enggak? Ada. Artinya yang dimaksud dengan kita dibimbing Allah subhanahu wa ta'ala, kita selalu bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Hati-hati ngaji tidak bersama Allah. Hati-hati sholat tidak bersama Allah. Kita lihat pada pertemuan lalu, masuk ke masjid tidak bersama Allah. Bahayanya akhirnya ke masjidnya jadi kesombongan. Kesombongan bukan jalan yang lurus tuh.
Kenapa dia sombong? Karena tidak bersama Allah. Kita lihat ada seorang ibu-ibu yang sabar, lakinya sering ngomel. Siapakah orang yang sabar? Sabar itu namanya jalan yang lurus. Dalam Al-Quran Allah katakan, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Artinya kita tidak akan sabar kalau seandainya tidak bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wudhu bersama Allah. Makanya di awal wudhu kita baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita berkumur, menghirup air dari hidung. Habis dari wudhu kita doa lagi, ya Allah, jadikanlah aku sebagian orang-orang yang bersih, orang-orang yang tobat. Ketika kita makan, kita bersama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Siapakah orang-orang yang mendapatkan hidayah ke arah siratal mustaqim? Itulah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian dia selalu bersama Allah, sehingga dia selalu dibimbing Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas, hati-hati. Dibimbing Allah dengan dibimbing iblis berbeda. Punya ilmu dibimbing iblis sombong. Bisa ibadah dibimbing sama iblis. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan, itu setan di saat kita mengucapkan la ilaha illallah, setan mengatakan dia menghancurkan aku. Akan aku hancurkan dia dengan kalimat la ilaha illallah. Begitu baca la ilaha illallah, dia tidak menjadi orang yang tunduk kepada Allah, tapi lain bahasanya, gua baca la ilaha illallah. Ketika dia membantu masjid, kalau dia dalam bimbingan Allah, dia tidak merasa baik. Karena kebaikan itu milik Allah. Ya Allah, saya bisa membantu masjid ini, memakmurkan masjid, bukan karena saya hebat, ya Allah, karena Kau yang maha hebat. Lain sama orang-orang yang ngerasa hebat. Ini masjid ini kalau kagak ada gua, hancur nih. Ya, pret, lu siapa tong? Betul, Bu? Termasuk ibu-ibu di saat sama suami berbuat baik, hati-hati jangan diakui kebaikan diri. Laki gua kalau gua orang urusin, kumel dia, persis seperti cepot. Iya, hingga akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia berbuat baik itu namanya siratal mustaqim, tapi tidak ada hidayah. Tuh, makanya di situ digandengkan ihdinas siratal mustaqim. Nah, makanya dari sini hadirin, hidayah menurut istilah petunjuk yang menghantarkan orang kepada sebuah kebenaran. Kita ngaji di tempat ini pengen jadi orang benar. Kita duduk di tempat ini mencari kebenaran, nikmat mendapat kebenaran, seperti sebuah cahaya yang namanya hidayah. Itulah Allah bersama kita. Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahaya langit dan bumi. Artinya kita bisa berbuat baik, kalau bukan ada bersama Allah gak bisa. Tuh. Pertanyaannya, ibu bapak, apakah semua manusia diberi petunjuk? Kita pengen nyampe di sorga. Nyampe di sorga. Bapak ibu tahu nggak proses menuju sorga? Tahu pak? Berawal dari kita nggak ada. Nih awalnya nggak ada semua nih. Baru Allah ciptakan ruh. Ruhnya masih di alam sana, di alam ruh.
baru Allah menjadikan pernikahan bapak dan ibu kita. Ya. Ketika itu ruh dimasukkan ke dalam janin, kemudian lahir. Setelah lahir belajar merangkang, belajar ngomong, belajar jalan, belajar lari, kemudian sekolah. Setelah itu dewasa, akhirnya pengen kawin. Pengen nikah, pengen kawin ya? Betul ya? Nikah dan kawin dah. Nikahnya doang, orang kawinnya orang bener juga. Gitu dia. Setelah nikah kemudian subhanallah, dia punya anak, semakin tua kemudian mati. Setelah mati dikubur. Setelah dikubur diberikan penglihatan nikmat, mendapatkan nikmat kubur. Kemudian dia dibangkitkan di yaumul qiyamah. Kemudian dia menuju Allah, dikumpulkan di yaumul mahsyar. Kemudian di saat itu kita akan dimasukkan ke surga, kemudian selalu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita ada di gerbangnya surga, dalam Al-Qur'an Allah katakan, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Hebat banget kita bersyukur kepada Allah. Nanti di depan pintu sorga kita akan ngomong sama Allah, ya Allah terima kasih kau bimbing kami nyampe di tempat ini. Bisa dibayangkan dari alam ruh, dari mulai masuk ke kandungan ibu, kemudian kita lahir, kemudian kita mati, dikubur, dibangkitkan di yaumul mahsyar. Betapa belak-beloknya kehidupan kita. Kadang kita mendapatkan panas, kadang kita mendapatkan dingin, kadang kita mendapatkan hujan, kadang kita mendapatkan angin, kadang-kadang mendapatkan galaknya laki, kadang-kadang mendapatkan baiknya orang. Macem-macem pak jalan. Dari jalan yang berliku itu ternyata kita ujung-ujungnya nyampe juga di gerbang surga. Finish, selesai. Maaf, jalan berbelok semacam itu kalau nggak dibimbing Allah gak bisa. Lalu bagaimana cara Allah membimbing kita? Ini keren Bapak Ibu. Mari kita lihat. Cara Allah membimbing kita, ada bimbingan umum namanya. Ada juga bimbingan khusus. Ini hebatnya Allah nih. Mari kita tafakuri diri kita. Bagaimana Allah ngasih bimbingan umum? Ini saya terangkan begini biar Bapak Ibu jangan sampai merasa gak dibimbing Allah. Karena siapapun kita dibimbing Allah. Satu, dibimbing rasa. Anak kita waktu lahir kemudian nangis ketika dia ngompol. Ibu pernah ngajarin sama anak, ini ompol nak, kamu kalau nggak dielap, nggak dimandiin gatel nak. Pernah nggak ngomong sama anak begitu? Begitu anak sudah ceprot lahir, tiba-tiba anak ngerti sendiri, ngerti gatel, nangis dia. Kenapa? Dilihat popoknya, bocah pinter, kamu pengen dicebokin ya pipis ya dek. Betul Pak? Itu hebatnya Allah bimbing kita. Pertanyaannya, pernah nggak kita sekolah untuk merasa gatel? Gatel nih. Ayo siapa yang ngajarin? Ya. Itu anak luar biasa. Sehingga Masya Allah malamnya dia begadang. Pagi-paginya dia tidur. Bocah orok baru lahir biasanya malam begadang mulu. Betul ya? Karena bapaknya kalau nengokin anak suka begadang soalnya. Betul ya? Subhanallah.
Ternyata hadirin, si anak saat haus nangis dia, ditetein diem. Siapa yang ngajarin haus? Allah. Si anak di saat dia lapar, dia nangis. Perasaan lapar dari mana adanya? Ternyata itulah hidayah Allah. Maaf, Bapak Ibu pinter, Bapak Ibu cerdas, badannya kuat, tapi nggak ada perasaan. Ini gua ke orang ngantuk-ngantuk, nggak punya rasa ngantuk, nggak punya rasa lapar, nggak punya rasa capek. Hancur nggak kita? Jalan berminggu-minggu kagak capeknya, berantakan kakinya. Tapi hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun dari kita dikasih capek, siapapun dari kita dikasih ngantuk. Makanya kalau ada yang ngantuk, biarin. Biarin, itu berarti lagi dikasih hidayah sama Allah. Hidayah apa? Hidayah umum. Apa itu? Rasa ngantuk, rasa capek, rasa lapar, rasa haus. Betul Bu? Nah, udah haus belum? Belum. Udah lapar belum? Iya. Selanjutnya, bukan sekedar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rasa, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan akal, di mana orang yang berakal akan membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bu, pernah nggak cebok pakai tangan kanan? Nggak pernah kan? Coba jajal. Kemudian makan pakai tangan kiri, jajal. Pasti punya perasaan yang bersalah, nggak bener nih, gitu. Padahal maaf, kita nggak pernah belajar tuh. Yang namanya itu kita tahu bahwa itu kotor, ya. Karena kotor dicuci. Bisa dibayangkan kalau Bapak Ibu badannya kuat, badannya sehat, rasa kuat, rasa laparnya ada, rasa capeknya ada, tapi nggak ngerti akalnya. Nanti pada suatu saat ada orang yang pikun, nya dia tepok-tepok, dia makan. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Akalnya nggak ada. Betul. Siapa yang ngajarin kita kotor nggak enak? Coba kalau keringetan, pengennya mandi, nggak enak, bau nih, bau wangi dan bau busuk, kita bagaimana membedakannya? Itulah akal, sehingga kita mandi. Orang enak mau ke masjid, ilokan orang mandi bau keringet nih. Subhanallah, membedakan antara bau. Mau ke masjid gak bagus kalau saya berpakaian yang compang-camping, saya pakai pakaian yang bener. Kebenaran memakai baju itu akal. Kita semua dia kasih akal. Buktinya apa? Kagak ada yang bajunya rombang-rambeng. Bener gak? Kalau orang yang akalnya gak normal datang ke masjid, maaf, mandi kagak, baju rombeng dipakai. Tapi Bapak Ibu sehat semuanya, alhamdulillah, punya akal berarti kita. Subhanallah. Sehingga ketika kita merasakan kotor, kita akan bersih-bersih. Ketika kita mohon maaf cebok dengan kaki, dengan tangan kiri. Ketika kita makan dengan tangan kanan, Masya Allah, luar biasa. Ketika makanan itu ada pasirnya, kan dulu ada nasi yang suka ada apa namanya sih, batu kecil itu loh Pak, kita ambil karena ini bahaya kalau kemakan. Dari mana tahu batu bahaya? Itu akal. Itu berarti Bapak Ibu dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya panca indera. Maaf, kita punya mata,
kita juga dikasih penglihatan. Matanya dikasih sama Allah, penglihatannya dikasih. Kenapa? Ada orang yang punya mata tapi nggak bisa melihat. Betul Pak? Betul Pak? Ada orang punya telinga tapi nggak bisa dengar. Allah kasih kita telinga, Allah kasih juga pendengaran. Hebat banget Allah itu. Makanya maaf, ada orang yang punya hati tapi nggak punya perasaan. Makanya Allah kasih kita hati, Allah kasih kita perasaan. Ada orang punya mulut nggak bisa ngomong. Anak saya yang baru usia 3 tahun belum berani ngomong dia. Kalau seandainya dia pengen makan, abi, bi. Anak saya, ngerti Pak? Makan pakai ayam. Dia belum sempurna hidayah mulutnya. Hebat itu. Ya Allah, luar biasa. Kemudian dikasih kulit. Nih, gesekan kulit bikin punya perasaan. Coba Bapak Ibu, waktu dulu zaman masih muda, nggak tahu sekarang mau udah keplek-keplek. Iya, ketemu dengan lawan jenis kesenggol, sreset. Bener gak? Dari mana itu? Itu dari panca indera. Bapak Ibu, inilah yang diberikan Allah. Tapi nampaknya maaf, tidak semua orang yang punya mata itu mendapatkan hidayah. Hidayah umumnya ada dia, mana? Mata. Hidayah umumnya mana? Telinga, hati. Tapi dalam lagunya Roma Irama itu dikatakan, tak buta dua mata namun tiada melihat, tiada tuli telinga namun tiada mendengar. Terus apal ora? Tumben ora apal, biasa nyawer juga. Yang buta mata hatinya, yang tuli, ngapal noh? Yang tuli kesombongannya. Tuh, artinya ibu bapak, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah umum, kemudian Allah kasih hidayah khusus, yaitu agama. Mengikuti Rasulullah, mengikuti Al-Quran, melalui hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia mendapatkan hidayah umum, dipanggil azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datanglah dia ke masjid. Itulah orang-orang yang dikasih hidayah khusus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan sekedar hidayah umum. Ada enggak orang yang sehat, punya mata, punya telinga, punya rasa, punya akal, dipanggil azan gak datang? Ada. Inilah orang yang istimewa. Amin. Apa hidayah khusus itu? Hidayah khusus, maaf, macem-macem, tergantung dari takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih Bapak Ibu, maaf, saya mau nguji Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu punya hidayah yang tingkatan tinggi apa rendah? Lagi sholat digigit nyamuk, coba kira-kira ditepok apa kagak? Jawab dewek. Betul ya? Kata nyamuk, lagi sholat si nepok gua. Mana Allahmu? Sahabat Ali ketika lagi sholat dicabut anak panah dari punggungnya, ora berasa. Beda hidayah kita dengan hidayah yang didapatkan sahabat Ali.
Sahabat Ali kalau mau disembuhkan dari anak panah, ketika kena panah, sholat dulu. Lagi sholat baru cabut anak panahnya, gak berasa nikmatnya sholat. Itulah hidayah diperoleh dengan derajat takwa sesuai dengan kadarnya masing-masing. Keren. Makanya maaf Bapak Ibu, hidayah Allah luas. Ini bagaikan sebuah cahaya akan melingkupi orang-orang yang bertakwa. Ada orang di saat lagi sholat gempa, dia diem sholat baik. Ada. Ya Allah, tidak berasa ada gempa, sehingga dia tidak lari. Tapi kalau orang-orang nurul iman, jangankan gempa, baru kena nyamuk, betul enggak? Inilah hidayah, tingkatan-tingkatan. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, intinya kita semua dikasih mata, dikasih telinga, dikasih pendengaran, dikasih mulut, dikasih perasaan, dikasih akal, badan kita disehatkan, itu hidayah semua. Tapi maaf, semua di anggota tubuh ini bisa dipakai bertakwa kepada Allah kalau seandainya ada hidayah khusus. Kita berdoa kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau miringkan hatiku setelah kau bimbing aku. Maaf nih, ada orang dikasih hidayah tapi tidak bertahan. Kenapa? Kemarin dia jamaah, sekarang kagak. Kemarin mah cakep banget dia, dipanggil azan ke masjid mulu. Sekarang mah roman-romannya lagi jauh. Inilah bukti nyata hidayah itu Allah yang punya, Pak. Makanya hati-hati, jangan sombongkan kebaikan kita. Karena ternyata kita mendapatkan hidayah, bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah atas bimbingan Allah, sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadai. Bapak Ibu pernah enggak diomelin laki kemudian senyum, diem, sabar? Pernah? Pernah enggak diomelin laki merengut baik? Sering. Ketika diomelin laki kemudian sabar, senyum, hidayah tuh. Begitu diomelin laki merengut, tuh lagi berpaling hatinya kepada Allah. Subhanallah. Makanya lihat Siti Asiyah, Masya Allah, ditampol sama lakinya. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah tampolan lakiku, menjadikan kau membuatkan rumah untukku di sorga. Ih, keren banget. Nabi Nuh alaihi salam luar biasa sabarnya. Di manakah kesabaran itu ada? Karena bimbingan, karena hidayah Allah. Nah, makanya kemudian karena semua ibadah itu melalui bimbingan Allah, maka selalu kita harus bersama Allah. Makan bismillah. Terus kayak kemarin lagi tuh materi pertama. Tuh. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita bersama Allah tadi, makan sama Allah, minum sama Allah,
hingga akhirnya diomelin laki ada Allah, ya, dibenci tangga ada Allah, berangkat ke masjid ada Allah, sehingga dia semakin ngerunduk kepada Allah. Itulah yang dikatakan siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ada yang Allah, tapi ya nggak apa-apa, bener semua. Cuman kalau digabung itu jalan yang lurus, jalan yang jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa? Para nabi. Siapa? Para syuhada. Siapa lagi? Para solihin. Siapa lagi? Para siddiqin. Siapa lagi? Orang-orang soleh. Masya Allah. Nabi, ibu, kalau mau ke masjid ada yang ngeludain, senyum, keren. Itu maksudnya orang yang dibimbing Allah dengan hidayah. Lihat, suruh ngikut Nabi. Makanya kita kemarin maulidan, ngapa? Belajar ngikut Nabi. Bu, Nabi perang, ditonjok jatuh, ditonjok lagi jatuh lagi, dibisikin sama sahabat, ya Rasulullah, keterlaluan mereka menonjok engkau sampai begitu, kutuk mereka. Lihat mulut Nabi di saat disakiti, di saat ditonjok, disuruh ngutuk, Nabi mengatakan, innama bu'ithtu rahmatan ma bu'ithtu la'anan. Aku diutus untuk menebar kasih sayang, aku bukan diutus untuk melaknat. Hati-hati bu. Hidayah terkadang datang dari orang menyakiti kita. Allah pengen ngeliat kita, ini orang ada gua apa kagak, ini orang ada Allah apa kagak. Makanya lihat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah komentar ketika bininya ngomel, nunduk. Subhanallah. Andaikan bapak-bapak orang nurul iman seperti ini, keren. Adakah dari sekian banyak bapak-bapak yang ngikutin Nabi? Lihat Pak, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Siapa itu? Para nabi. Kita lihat Nabi Muhammad beda yang gampangan. Bagaimana Nabi Muhammad? Lihat Nabi Muhammad di saat mau ke masjid diludahin, beliau tetap ke masjid. Hati-hati digoda kalau di masjid ada yang gak suka sama kita. Betul bu? Enggak semuanya orang seneng. Berangkat terus ikuti Nabi, Masya Allah. Kalau kita masih ngedengerin orang hingga akhirnya kita nggak ke masjid, berarti kita tidak ada dalam jalan yang lurus. Jalan yang lurus ikuti para nabi, siratal ladzina an'amta alaihim. Lihat Nabi, walau diomelin bininya dia diam. Lihat Nabi, Masya Allah, di Taif ibu dilempari batu. Malaikat udah marah. Malaikat kok marah ya? Katanya malaikat gak punya nafsu, saking keterlaluannya orang kafir. Kemudian kata malaikat, ya Rasulullah, andaikan kau izinkan, gunung ini akan kami lemparkan kepada mereka. Apa kata Nabi? Jangan. Bagian baik. Kalau bahasa kitanya bagenin, kali baik. Mudah-mudahan ya Allah, orang yang hari ini melempari aku dengan batu, anak cucunya akan ikut kepada aku. Tuh. Jadi jangan serba cepat marah.
baru diomelin bini udah merengut baik. Katanya doanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Mana buktinya? Ayo ngikut Nabi apa kagak? Ngikut Nabi apa kagak? Nah, jangan cengkir baik. Ngikut Nabi ora? Ayo, ngakunya maulid ngikut Nabi ora diem baik. Betul. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masya Allah itu walaupun Abu Lahab bencinya luar biasa sama Rasul. Tabbat yada abi lahabi watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apalagi istrinya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, istrinya Abu Lahab kompor meleduk. Terus kayak mamak Nurul Iman. Enggak sih, insya Allah enggak ini mah. Gitu ya. Kalau ada orang yang begini-begini diomongin baik. Oh, iya. Dibilangin jangan ihdinas siratal mustaqim. Subhanallah. Lihatlah Rasulullah di saat disakiti sama Abu Lahab semacam itu. Ketika Abu Lahab sudah mati, ada orang pakai tabat nangis. Jangan baca surat itu. Sejuruk-buruknya Abu Lahab dia paman saya. Masya Allah. Coba kalau ada saudara, mamang, paman, dia jelek sama kita, kemudian dia mati, kira-kira kita bilang apa? Warisan dia yang ngambil, jatah kita dia yang nguasain, terus mampus. Kira-kira ngomong apa kita? Puasin baik. Artinya ketika kita ngomong puasin baik, ini berarti bukan jalan hidayah, nggak benar berarti. Kenapa? Nggak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi, di saat Nabi adzan sudah dikomandangkan adzan subuh, beliau mengatakan, aku istighfar sudah 100 kali. Lihat Nabi Bapak, bisa dibayangkan Rasulullah kalau dari mana-mana yang dicari cucunya disuapin. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka ke dapur bantuin bininya. Pernah dibantu sama laki bu? Alhamdulillah. Berarti laki ibu ada hidayah Allah. Amin ya Rabbal. Inilah semuanya maaf. Kehidupan ini pada ujungnya kita baca bismillah ketika makan, baca bismillah ketika minum, kita tidur dengan mengikuti sunnah. Itulah ujung-ujungnya semua adalah hidayah Allah subhanahu. Nah, pertanyaannya, apakah semuanya ikut Rasul? Tadi kadang Ustadz, oh lagi bener ya ikut Rasul. Nah lagi bener tuh hidayah tuh. Pertanyaannya, banyak benernya banyak nggak benernya? Alhamdulillah. Yang depan lain lagi baik, banyak gak benernya katanya. Subhanallah. Inilah hebat yang ikut Rasul maaf. Dalam kisah Kitab An-Nawadir, ada orang jahat banget. Ada motor hilang, dia. Ada mobil hilang, dia. Ayam hilang, dia. Perawan bunting, dia. Orang-orang gedeg sama dia, ngancem besok kalau dia mati kita nggak usah mandiin, kita nggak usah kain kafanin, kita nggak usah sholatin, kita nggak usah kuburin, buang baik di kali. Bener-bener Bapak Ibu, di saat anak ini mati, orang-orang datang ke tempat orang mati bukan takziah, tapi narik badannya, gotongan barang-barang dilempar di kali. Nabi Musa alaihi salam kemudian
diperintah Allah, Musa lihat noh di Pondok Jaya noh, tapi di sini nggak ada kali ya, ya salah contohnya ya. Subhanallah, lihat ada orang yang mati di sono, mandiin, kata Allah kepada Nabi Musa. Nabi Musa datang ngambil jenazah orang yang tadi mau dimandiin, masyarakat Pondok Jaya pada protes. Wahai Nabi Musa, jangan mandiin dia orang gak bener. Apa kata Nabi Musa? Allah perintahkan aku. Bingung masyarakat, bocah begitu, ayam bilang dia apa juga dia semua, ilokan mau dimandiin. Wahai Nabiullah Musa, tanyakan sama Allah, punya kebaikan apa orang itu? Apa kata Allah? Musa, seburuk-buruknya dialah orang yang pernah membaca kitab suci, mendapati nama Muhammad dalam kitab suci itu, dia cium. Ternyata ini maaf, belum ikut Nabi kayak tadi, belum, baru nyium nama Nabi doang. Allah ampuni dosanya tadi yang segitu hancurnya, karena dia berarti punya demen sama Nabi. Apalagi tadi ke masjid ngikut Nabi, diomelin bini, diem karena takut ngikut Nabi. Lihat sahabat Umar, nggak pernah yang namanya komentar bininya ngomel, diem. Ketika ditanya Umar, kenapa kau seorang raja, seorang presiden, diomelin bini diem? Apa jawaban sahabat Umar? Jangankan aku ini siapa? Nabiku saja diem. Masya Allah, ini keuntungan orang-orang yang mengikuti jalannya para nabi. Baru demennya doang tadi nyium nama Nabi, ternyata Masya Allah, Allah ampuni dosanya. Apalagi orang-orang ini, dia ngantuk-ngantuk dilakonin ke masjid. Ngapa? Nabi nyontoinnya begitu, kalau habis subuh ngantuk ditahan. Luar biasa. Nabi kalau duduk habis subuh sampai jingke, mempertahankan habis subuh nggak tidur. Ngapa masalahnya? Karena kata Rasul, ini waktu berharga. Makanya orang nurul iman saya bikin pengajian dimelek-melekin. Ngapa tuh? Karena ikut Rasul. Itulah orang-orang siratal ladzina an'amta alaihim. Kira-kira beruntung nggak kalau kayak gitu? Jangankan tadi ikut Nabi, baru nyium namanya aja udah beruntung. Tuh, makanya lihat Bapak Ibu, nanti di saat kita dibangkitkan di yaumul qiyamah, kita akan dijemput Rasulullah Shallallahu Alaihi. Amin ya Rabbal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dalam tafsir Jalalain itu dikatakan, bukan jalannya orang yang dibenci atas mereka. Siapa? Yahudi. Yahudi itu malsuin nama Nabi, menyembunyikan nama Nabi, bikin fitnah, bikin adu domba. Hati-hati. Apakah kita senang memfitnah? Apa kita senang adu domba? Apa kita senang ghibah, memutar balik fakta? Alias kalau kita senang memfitnah, berarti kita ikut Yahudi. Itu ikut Nabi, nggak ada fitnah. Subhanallah. Waladdallin. Bukan pula jalannya orang yang tersesat. Siapa? Nasrani. Hati-hati Bu, orang Nasrani nggak percaya ada syafaat Nabi. Kenapa? Nanti Nabi Isa akan turun di akhir zaman, kata orang Nasrani, akan menyalahkan masjid dan membenarkan salib. Dalam tafsir Jalalain dikatakan, itulah yang dikatakan orang-orang Nasrani gak percaya syafaat Nabi, tersesat. Kita percaya gak sama syafaat Nabi?
Yakin ora? Yakin. Kenapa? Nah, kalau kita nggak ikut orang Yahudi, kalau kita nggak ikut orang Nasrani, tapi ngikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat bagaimana Nabi Muhammad dan kita semua di yaumul qiyamah dibangkitkan. Tuh, Nabi Muhammad satu-satunya manusia yang bisa sujud menghadap Allah di yaumul qiyamah. Saat sujud Nabi dibangunkan sama Allah, Muhammad, irfa' ra'saka, angkat pandanganmu, is'al, minta wahai Muhammad, a'ti, akan aku beri. Lihat Bapak Ibu, Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, ummati ummati, terbukalah sorga sebelah kanan, masuk sorga umatnya itu. Makanya lihat hadirin, kita bisa masuk sorga itu berarti hidayah Allah karena ngikut Rasulullah sallallahu alaihi. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, bangkitkan Nabi Muhammad pada makom terpuji. Mana makom terpuji? Sujud di yaumul qiyamah. Sehingga dihadiahi oleh Allah, dikasih hadiah Nabi Muhammad, kunci sorga ada di tangan beliau, dibuka sorga. Makanya kalau kita baca berzanji, ada kalimat miftahul jannah la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masuk surga. Makanya tadi kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman ihdinas siratal mustaqim, lihat Bapak Ibu dalam doa kita, alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Nah, ketika kita masuk di gerbang sorga, kita akan berdoa kepada Allah, ya Allah, terima kasih Kau tunjuki kami sampai masuk ke sorga. Tuh, kenapa bersyukur? Karena tidak ada kita bisa mendapatkan hidayah. Nggak mungkin kita punya telinga, nggak mungkin kita punya hati, nggak mungkin kita punya mata, nggak mungkin kita punya perasaan, dan nggak mungkin kita bisa ikut Nabi kalau kita tidak dibimbing Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Nah, makanya akhir dari waladhdallin sunnah membaca amin. Cuman baca aminnya yang benar. Amin salah. Amin bener. Amin paling bener. Makanya di Mekah waladhdallin amin tuh. Wala kalau di Nurul Iman waladhdallin amin. Siapa orangnya yang aminnya bareng antara dia dengan imam, bareng dengan malaikat, itulah orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai Fatihah. Berarti kita besok mau masuk di Al-Baqarah dulu apa mau masuk di An-Nas dulu yang pendek-pendek? Mau yang pendek-pendek mau yang panjang-panjang? Yang Bapak-bapak pengen yang pendek pengen yang panjang? Terserah bapak-bapak nanti kesepakatannya, apa kita masuk dari Al-Baqarah apa kita masuk dari
An-Nas terus ke atas. Yang pasti kalau belajar Quran paling enak mulai ayat-ayat Makkiyah. Nanti bagus, dari ayat Makkiyah bicara tauhid, Madaniyah bicara akhlak, bicara fikih. Makanya Nabi dikatakan Rasul ketika Nabi di Madinah menjelang hayat, menjelang akhir hayat. Nanti asik tuh belajar akidah dulu, biar dikuatin akidahnya melalui ayat-ayat Quran. Tuh, baru akidahnya udah oke, begitu masuk fikih, plek, fikihnya pas. Fikihnya cakep, akidahnya berantakan tadi tuh. Menyamuk berperang. Ya kan? Makanya kita belajar, akidahnya dirapikan. Sambil kita yang ngajar fikih juga ada kan di sini? Ada. Makanya kemudian saya mengusulkan surat-surat pendek dulu. Kenapa? Satu, sering dibaca. Yang kedua, emang ini orang hafid Quran semua. Paling hafal Quran An-Nas, hafal Quran, hafal apa? Kulhu. Hafal Quran, hafal apa? An-Nas. Tapi maaf, apakah orang yang hafal An-Nas bukan hafal Quran? An-Nas Quran bukan. Nah berarti hafal An-Nas, hafal Quran bukan? Hafal, cuman gak semua. Gitu jawabannya. Betul ya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu saja yang bisa disampaikan. Alhamdulillah kelar juga Fatihah. Ya, saya nggak bisa memisahkan antara ayat 6 ayat 7 karena nyambung. Jadi satu itu. Makanya nanti ketika ada ayat yang nyatu, mau nggak mau saya terangkan satu kali pertemuan. Artinya biar nggak gantung pengertiannya. Itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.